Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Marlia dari KM 203 akan membawakan materi Estetika Humanis part 5, yaitu Emotional Intelligence, yang dalam topik pembahasannya adalah pengertian kecerdasan emosional, konsep kecerdasan emosional, teori kecerdasan emosional rendah, kecerdasan emosional tinggi, meningkatkan kecerdasan emosional. Mengapa kecerdasan emosional itu sangat penting? Terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu emosi. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri, baik berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk, berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Workbook Dictionary. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta meningkatkan kecenderungan untuk bertindak. Lalu bagaimana kata para ahli mengenai kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau yang sering disebut emotional intelligence adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Dan ini adalah gambaran dari pikiran kita yang terdiri dari 3 bagian, yaitu IQ, Intellectual Intelligence, EQ, Spiritual Intelligence, dan EQ, Emotional Intelligence. Salah satu penggagas ESQ atau Emotional Spiritual Quotient adalah Bapak Ari Ginanjar di Menara 165 Building, mengatakan Emotional Quotient adalah kemampuan untuk merasa yang kuncinya pada kejujuran suara hati sendiri. Elemen kecerdasan emosional adalah terdiri dari self-awareness, empati, motivation, self-regulation, dan social skill. Apabila kita urutkan, yang terpenting dari poin 1 adalah self-awareness, penyadaran emosi diri, self-assessment, dan percaya diri, yang kemudian dilanjutkan oleh ke social awareness dan self-management. Social awareness adalah empati, orientasi service, penyadaran organisasi, dan kemudian dilanjutkan oleh self-management, yaitu kontrol diri, mempercayai dan dipercayai, disiplin dan tanggung jawab, kemampuan adaptasi, dorongan berprestasi, dan inisiatif. Dari ketiga itu akan menghasilkan social skill, yaitu membangun orang lain, mempengaruhi orang lain, komunikasi, manajemen konflik, kepemimpinan, katalis perubahan, membangun ikatan, kerjasama, dan kolaborasi. Tujuan dari kecerdasan emosional adalah mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri. Mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Mampu memotivasi dirinya dan melakukan suatu tindakan yang akan datang. Mampu memahami orang lain secara emosional, peduli dan tulus dalam interaksi sosial. Mampu bernegosiasi sosial, kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional adalah satu, faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki 2 sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Faktor eksternal ini meliputi dari stimulus itu sendiri,
dan lingkungan yang melatar belakangi proses kecerdasan emosional. Lalu, apakah ciri-ciri dari kecerdasan emosional rendah? Ia bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Pemarah, bertindak agresif dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri kecerdasan emosional? Mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan secara damai. 3 model kecerdasan emosional, yaitu 1. Teori kemampuan atau ability theory. Teori ini melihat emosi sebagai suatu informasi yang berharga yang membuat seseorang bisa memahami lingkungannya serta mengambil hikmah dari sekitarnya. Teori ini intinya mengingatkan bahwa emosi adalah suatu proses yang harus diterima, dipahami, diolah, serta dikelola. Yang kedua adalah teori sifat atau trait theory. Bagaimana seseorang menilai dirinya terkait dengan kemampuan perilakunya dalam bentuk self-report atau semacam penilaian atas dirinya sendiri. Yang ketiga adalah teori campuran mixed model theory. Teori ini menggabungkan antara konsep sifat serta kemampuan emosional seseorang. Cara meningkatkan kecerdasan emosional. 1. Membaca situasi. 2. Mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Siap berkomunikasi, tidak takut ditolak, mencoba berempati, pandai memilih prioritas, sikap mental, ungkapkan lewat kata-kata, bersikap rasional dan fokus. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.